teman-teman semua, kembali lagi di mata pelajaran sosiologi ya. Pada kesempatan kali ini, mari kita melanjutkan materi kelas 12 semester 2. Dan tentu saja karena pada kesempatan kemarin Bu Vivi telah memberikan satu materi di kelas 12 semester 2. Untuk itu hari ini mari kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin ya. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai konsep komunitas, hari ini kita akan membahas mengenai konsep pemberdayaan komunitas. Sebelum kita jauh membahas bagaimana sih sebuah komunitas itu diberdayakan, tentu teman-teman semua harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan berasal dari kata berdaya gitu ya. Tentu teman-teman tahu dong, berdaya itu kan artinya berkekuatan, berkemampuan. Artinya, proses pemberdayaan komunitas itu adalah sebuah proses yang memang memampukan, memandirikan, dan memberikan kekuatan kepada masyarakat. Kenapa kok Bu kepada masyarakat? Kan ini kepada komunitas. Nah, kemarin kan teman-teman tahu, komunitas itu adalah kumpulan orang-orang atau kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini tentu terdiri dari individu-individu, yang individu-individu tersebut adalah masyarakat itu sendiri, begitu loh. Jadi, memberdayakan komunitas artinya juga memberdayakan masyarakat. Kembali lagi ke pertanyaan Bu Ufi tadi di awal ya, kenapa kok masyarakat perlu diberdayakan? Kenapa kok komunitas perlu diberdayakan? Karena salah satu tujuan dari pemberdayaan komunitas itu adalah tentu memberikan kemandirian kepada masyarakat. Itu tujuan utama dari sebuah proses pemberdayaan. Intinya, tujuan dari pemberdayaan itu yang membentuk individu masyarakat menjadi lebih mandiri. Karena kan ketika masyarakat sudah mandiri, artinya akan tercipta sebuah masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya itu seperti apa? Masyarakat yang berdaya itu ya tentu masyarakat yang mengetahui banyak hal, masyarakat yang berinisiatif tinggi, masyarakat yang memiliki motivasi, masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang, masyarakat yang mampu mengambil keputusan, masyarakat yang berani mengambil resiko, dan tentu saja masyarakat yang bertindak sesuai situasi gitu ya. Jadi masyarakat yang berdaya itu ya masyarakat yang tahu, yang paham situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Ada 4 ciri masyarakat berdaya menurut Sumarjo. Yang pertama tentu saja masyarakat yang mampu memahami diri dan potensinya. Jadi masyarakat yang mampu memahami diri dan potensinya, tentu masyarakat yang mampu merancang masa depan, yang mampu merencanakan perubahan-perubahan yang terjadi di depan gitu. Yang kedua adalah masyarakat yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Nah, kemampuan mengarahkan diri sendiri tentu tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat ya. Tentu masyarakat yang berdaya lah yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Dia paham dirinya, dia tahu potensinya apa, yang akhirnya dia mampu merencanakan hal-hal ke depannya gitu. Seperti pada poin pertama tadi gitu ya. Yang ketiga adalah masyarakat yang mampu berunding. Nah, ternyata tidak semua individu memiliki kemampuan untuk berunding, untuk bermusyawarah mufakat gitu ya. Jadi nggak semua orang memiliki kemampuan bermusyawarah. Nah, masyarakat yang berdaya lah yang mampu memiliki kemampuan berunding, memiliki kemampuan untuk mau bermusyawarah mufakat gitu. Nah, masyarakat yang tidak berdaya artinya mereka yang egois, yang dia mementingkan dirinya sendiri gitu lah, ya kan? Yang keempat, tentu masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama gitu ya, setara dengan poin ketiga. Jadi poin keempat ini ya masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mau bekerja sama gitu, tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, menurut Sumarjo, poin kelima dari ciri masyarakat berdaya adalah yang mau bertanggung jawab terhadap tindakannya. Oke, jadi memang tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Masyarakat yang berdaya lah yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Upaya untuk memberdayakan sebuah masyarakat tentu didasari atau dilatar belakangi oleh adanya ketidakberdayaan gitu ya. Jadi kenapa harus diberdayakan? Ya karena ada ketidakberdayaan gitu. Nah, kenapa
ada ketidakberdayaan. Biasanya faktor-faktor ketidakberdayaan atau ketiadaan daya atau dia nggak punya kekuatan gitu ya, faktor-faktor yang melatar belakangnya salah satunya adalah ketimpangan. Ya, ketimpangan dalam banyak hal, salah satunya ketimpangan struktural, ketimpangan kelompok, ketimpangan status gitu ya. Pokoknya ketimpangan itu kan Bu Vivi juga pernah menjelaskan kepada teman-teman semua ya, ketimpangan itu kan artinya ketidakadilan. Nah, hal-hal yang melatar belakangi ketiadaan daya atau ketidakberdayaan masyarakat adalah ketidakadilan itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ketidakadilan tumbuh di masyarakat, artinya teman-teman juga pasti akan menemukan sebuah ketidakberdayaan di masyarakat. Dapat dipahami kan? Jim Eve pernah mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki masyarakat dan kekuatan tersebut dapat dijadikan sebuah proses pemberdayaan. Apa aja sih? Yang pertama adalah kekuatan atas pilihannya sendiri. Masyarakat tentu harus memiliki kekuatan untuk memutuskan pilihannya sendiri gitu ya. Jadi kekuatan masyarakat untuk mampu memutuskan pilihan itu dilatar belakangi pada keberanian kan. Jadi masyarakat yang berani adalah masyarakat yang mampu memutuskan pilihannya sendiri gitu. Jadi nggak ngikut-ngikut orang lain, tidak ngikut-ngikut karena dikasih uang gitu kan. Contohnya begini, ketika ada pemilihan presiden misalkan ya, masyarakat yang tidak berdaya tentu adalah masyarakat yang pilihannya diatur oleh orang lain gitu, karena dikasih uang, karena dikasih upeti, karena dikasih jajan sama orang lain, yang akhirnya dia tidak memiliki kekuatan untuk memilih apa yang dia mau karena ada orang yang mengaturnya gitu, ada orang yang memaksanya. Nah, masyarakat yang berdaya tentu masyarakat yang bukan seperti itu. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang sadar atas pilihannya sendiri, dia memiliki keberanian untuk memilih apa yang dia inginkan gitu ya. Yang kedua adalah kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri itu tentu adalah sebuah kekuatan yang dia tahu potensi dirinya. Ketika dia tahu potensi yang dia miliki, dia akan memiliki rencana-rencana atau rancangan-rancangan terhadap kebutuhannya sendiri gitu. Jadi dia tidak berlebihan misalkan dalam melakukan pembelian, dia tidak berlebihan dalam membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, dia tidak menghambur-hamburkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Ketika masyarakat yang berdaya itu biasanya dia tahu kebutuhannya apa, maka dia akan membeli apa yang dia butuhkan gitu. Jadi masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu kebutuhannya gitu. Aku butuh buku untuk apa? Untuk bahan bacaan gitu ya. Aku butuh beberapa helai pakaian tentu, tapi tidak berlebihan gitu. Nah gitu ya. Jadi masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang tahu kebutuhannya dan tidak melakukan pembelian secara berlebih-lebihan. Ketiga adalah kekuatan dalam berekspresi. Kekuatan dalam berekspresi ini biasanya memang tidak dimiliki oleh semua masyarakat ya, dan masyarakat yang berdaya lah yang mampu mengekspresikan dirinya. Mampu mengekspresikan dirinya tuh semisal begini ya, semisal dia tahu potensi dia adalah menjadi seorang penyanyi rocker misalkan. Nah, yang akhirnya ketika dia mampu menunjukkan dirinya adalah seorang penyanyi rock, maka dia akan mengekspresikan dirinya bahwa dirinya adalah seorang rocker gitu. Dengan apa? Dengan memakai celana bolong misalnya, dengan berambut gondrong misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia mampu berekspresi dan menunjukkan dirinya adalah seorang rocker, itu artinya dia termasuk ke dalam masyarakat yang berdaya. Kenapa? Karena dia berani menunjukkan ekspresinya. Karena dia berani menunjukkan apa yang dia miliki, gitu, apa yang dia sukai. Dia berani berekspresi, begitu loh. Jadi kekuatan dalam berekspresi juga termasuk ke dalam kekuatan masyarakat yang berdaya. Yang keempat, ada yang disebut sebagai kekuatan kebebasan reproduksi.
Nah, kekuatan, kebebasan reproduksi atau pengembangbiakan dalam hal ini tentu mengembangbiakan manusia ya. Artinya kan reproduksi kalian tahu kan, tentu perkembangbiakan gitu ya. Nah, biasanya dalam hal ini yang tidak memiliki kekuatan atau yang tidak memiliki kebebasan untuk bereproduksi itu perempuan. Karena kenapa? Karena biasanya perempuan diatur sama suami gitu. Itu adalah sebuah proses ketidaksetaraan ya. Nah, di dalam rumah tangga biasanya kan ada ketidaksetaraan di masyarakat kita. Tentu teman-teman tahu hal itu dong. Nah, ketidaksetaraan tersebut menimbulkan ketidakbebasan pada perempuan dalam menentukan kehamilan. Jadi, contohnya begini. Perempuan itu biasanya tidak bisa menentukan kehamilannya gitu. Tidak bisa menolak kehamilan. Tidak bisa menolak ajakan suami dalam bereproduksi misalnya begitu ya. Nah, kenapa perempuan tidak diberikan kemampuan untuk menolak? Karena ya berarti dia tidak berdaya. Nah, makanya ada betapa pentingnya pemberdayaan tersebut ya, salah satunya ini gitu. Supaya apa? Supaya perempuan diberikan atau memiliki kekuatan dalam kebebasan bereproduksi gitu. Jadi enggak selalu diatur terus sama suami, tidak selalu terus nurut apa kata suami. Misalkan suami pengen istri punya anak 7 atau suami pengen istri punya anak 12 misalkan. Itu kan tidak setara gitu ya. Itu kan artinya perempuan tidak diberikan kebebasan di dalam reproduksi. Semestinya sebuah rumah tangga yang baik tentu saja ada tingkat kerjasama yang baik tentu saja antara suami dan istri gitu. Harus sama-sama saling memahami, harus sama-sama saling mengerti antara siapa ya, antara suami dan istri. Salah satunya dalam menentukan reproduksi atau dalam menentukan kehamilan. Begitu ya. Teman-teman dapat memahami itu kan? Yang kelima, ada yang disebut sebagai kekuatan kelembagaan. Kelembagaan apa? Tentu kelembagaan apapun di dalam masyarakat. Ya, ketika kelembagaan tersebut memiliki kekuatan, artinya kan masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya gitu ya. Kelembagaan keluarga, kelembagaan ekonomi di masyarakat, kelembagaan sosial di masyarakat, dan masih banyak lagi. Lalu, yang selanjutnya, yang terakhir ada yang disebut sebagai kekuatan sumber daya ekonomi. Nah, kekuatan sumber daya ekonomi ini juga menjadi salah satu kekuatan yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat yang berdaya, karena segala sesuatu biasanya ditentukan oleh ekonomi gitu ya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ekonomi sangat penting tumbuh kembangnya di masyarakat. Karena ketika masyarakat memiliki ekonomi di atas rata-rata, ketika masyarakat memiliki penghasilan ekonomi yang layak, penghasilan ekonomi yang memadai, penghasilan ekonomi yang mencukupi dirinya, artinya kan masyarakat tersebut akan berdaya minimal secara ekonomi gitu. Dia tidak bergantung kepada pemerintah, dia tidak meminta-minta, dia tidak terlunta-lunta di jalanan gitu ya. Nah, ketika masyarakat memiliki kemampuan sumber daya ekonomi, artinya dia paling tidak mampu mencukupi kebutuhan makanannya sehari-hari, minimal itu gitu ya. Tapi lebih jauh dari itu, kekuatan ekonomi tentu sangat berpotensi untuk mengembangkan masyarakat ya, karena kan dengan adanya ekonomi yang kuat, masyarakat mampu berpendidikan, masyarakat mampu membantu orang lain. Dengan ekonomi yang kuat, masyarakat mampu melakukan segala hal lah gitu ya. Artinya memang kekuatan ekonomi ini menjadi faktor yang cukup penting gitu ya di masyarakat yang berdaya. Yang selanjutnya ada yang disebut sebagai prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Nah, ketika kalian memiliki komunitas nih ya di masyarakat, nah ada 4 prinsip yang harus kalian pegang kuat-kuat di dalam komunitas kalian tersebut. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Sejalan dengan apa yang telah Bung disampaikan tadi ya, prinsip kesetaraan memang menjadi prinsip yang sangat penting di dalam proses pemberdayaan ya. Salah satunya proses pemberdayaan komunitas. Karena ketika kalian mampu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di dalam komunitas kalian, artinya kalian tentu saja akan meminimalisir sebuah ketidakadilan apapun. Prinsip yang kedua adalah prinsip partisipatif. Jadi di dalam komunitas tentu harus adanya yang disebut sebagai partisipasi. Partisipasi dari siapa? Dari keanggotaan komunitas tersebut, dari kelompok komunitas tersebut. Partisipasi ini menjadi penting agar
komunitas tersebut hidup secara keseluruhan gitu, anggotanya mampu berpartisipasi, anggotanya aktif gitu ya. Jadi tidak ada anggota pasif di dalam komunitas tersebut. Partisipasi anggota di dalam sebuah komunitas menjadi poin yang sangat penting juga dan harus dijunjung tinggi. Yang ketiga ada yang disebut sebagai prinsip keswadayaan. Prinsip keswadayaan ini artinya prinsip yang menjunjung tinggi prinsip menggunakan tenaga sendiri gitu. Jadi ya tentu saja ya sama dengan pemberdayaan lah gitu ya. Memang salah satu prinsip yang sangat kuat gitu ya ketika kalian mau memberdayakan komunitas ya ada prinsip keswadayaan, prinsip mampu berdiri di kaki sendiri gitu. Intinya seperti itu. Jadi ada proses-proses yang dia kuat dulu nih secara mandiri, karena ketika dia sudah kuat secara mandiri, dia mampu menguatkan orang lain gitu supaya kuat juga secara mandiri. Artinya kan ada prinsip tolong menolong kan di situ. Di dalam konsep komunitas yang minggu kemarin dijelaskan juga kan salah satu unsur yang paling penting di dalam komunitas adalah unsur saling memerlukan atau tolong menolong gitu ya. Yang keempat ada yang disebut sebagai prinsip berkelanjutan. Nah, prinsip berkelanjutan ini ada hubungannya dengan program kerja. Ketika kalian memiliki program kerja, pada komunitas kalian, program kerja yang kalian ciptakan ini harus berkelanjutan. Ketika komunitasnya terhenti, program tersebut harus bisa terus dilaksanakan oleh masyarakat. Semisal apa? Ya, semisal pemberdayaan ekonomi ya. Nah, kalian menciptakan sebuah komunitas. Komunitas kalian memiliki program UMKM. Nah, program UMKM ini ketika komunitas kalian terhenti, program UMKM ini harus bisa terus dilanjutkan oleh siapa? Oleh masyarakat gitu. Jadi ada proses berkelanjutan gitu antara komunitas kalian yang kalian ciptakan dengan masyarakat gitu. Jadi memang sebaik-baik komunitas adalah komunitas yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Ingat itu ya. Kayaknya cukup sekian deh yang dapat disampaikan mengenai pemberdayaan komunitas. Semoga kalian mampu memahami apa yang Puisi sampaikan ya. Jadi kalau di antara kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Oke? Sampai berjumpa di minggu depan.